Anda pasti pernah deh ngerasain ini di kantor. Ada inisiatif baru, wah semangatnya luar biasa di awal, tapi kok, beberapa bulan kemudian, atau mungkin setahun, udah nggak kedengeran lagi kabarnya. Lenyap gitu aja. Kenapa ya kok sering banget begini? Nah kebetulan kita ada rangkuman menarik nih dari panduan strategi dan eksekusi Harvard Business Review. Kayaknya bisa bantu jawab. Yuk kita coba bedah bareng. Apa sih yang bikin satu perubahan itu awet, sementara yang lain, ya gitu deh, hilang di telan waktu. Apa rahasianya biar improvement itu benar-benar nempen? Iya, ini pertanyaan krusial banget sih. Sumber-sumber ini nunjukin kalau faktor yang bikin sesuatu sukses pas diluncurin itu seringkali beda sama faktor yang bikin dia bertahan lama. Ada gap gitu antara rencana di atas kertas sama kenyataan sehari-hari. Oke. Menarik ini. Jadi kalau gitu, apa dong kuncinya biar inisiatif nggak cuma hangat di awal aja? Apa cukup gitu punya rencana yang super keren? Rencana keren itu penting ya, sebagai fondasi awal. Tapi sumber ini bilang itu aja nggak cukup, jauh malah. Rahasia yang sering kelewat itu justru integrasi. Integrasi antara strategi sama eksekusi. Tapi bukan cuma integrasi biasa, ini sebagai proses belajar yang jalan terus. Maksudnya gimana tuh proses belajar? Jadi, strategi itu bukan dokumen mati yang dibikin sekali terus dilupain. Dan eksekusi juga bukan cuma nurutin perintah. Keduanya itu harus saling ngasih input. Eksekusi di lapangan ngasih tahu apa yang jalan, apa yang enggak. Terus infonya dipakai buat ngoreksi atau nyempurnain strategi lagi. Gitu terus. Jadi kayak nyetir mobil ya. Bukan cuma nentuin tujuan di awal, tapi sepanjang jalan harus lihat kondisi, belok kiri kanan, ngerem, ngegas lagi. Gitu. Nah, analoginya pas banget itu. Perencanaan strategis itu ya perjalanan, butuh penyesuaian terus. Makanya rapat tindak lanjut yang bagus setelah rencana awal dibuat itu jadi penting banget. Oh, rapat follow up itu ya? Iya, tapi bukan sekedar rapat formalitas ya. Ini forum buat mastiin ide jalan, masalah diatasi, penyesuaian dibuat. Ini yang ngebangun daya lekat stickiness itu tadi. Oke, masuk akal soal proses yang jalan terus ini. Tapi kan faktanya banyak yang gagal juga di tengah jalan. Kalau dari sumber ini, apa aja sih lubang atau jebakan paling umum yang bikin eksekusi jadi mandek dan akhirnya ya udah nggak bertahan? Ada beberapa nih yang klasik banget disebut. Pertama, namanya miopia perencanaan. Ini tuh rencananya kaku banget, nggak ada ruang buat gerak kalau tiba-tiba ada kondisi tak terduga. Jadi susah adaptasi. Iya. Terlalu kaku ya? Betul. Kedua, obsesi sama metrik. Wah, ini gampang banget nih kejadiannya. Fokusnya ke angka melulu, ke dashboard hijau merah kuning. Sampai lupa tujuan strategis di balik angka itu sebetulnya apa. Iya. Ngejar angka doang ya jadinya. Persis. Ketiga, ada yang namanya tirani tujuan antara. Ini bahaya nih. Tugas atau target jangka pendek, malah dianggap jadi tujuan akhir. Lupa sama gambaran besarnya. Contohnya kasus Hoover yang promosi penerbangan gratis itu. Oh, yang itu ya, yang malah rugi besar. Iya, itu dia. Saking fokusnya ngejar target bagi-bagi tiket gratis, lupa tujuan awalnya kan jualan produk. Keempat, tirani kepraktisan. Ini tuh kita pakai cara lama terus karena udah nyaman, udah familiar, padahal situasinya udah baru, udah beda. Kayak Polaroid itu kan? Polaroid yang telat ke digital itu ya. Betul. Susah adaptasi karena terlalu nyaman sama cara lama mereka. Oke, itu semua poin penting banget. Kayaknya semua jebakan itu ujung-ujungnya balik lagi ke komunikasi sama keselarasan ya. Biar semua di organisasi paham arahnya kemana dan gimana caranya ke sana. Tepat sekali, komunikasi yang nggak jelas atau nggak nyambung itu bisa bikin rencana sehebat apapun jadi gagal. Dan lebih dari itu, perlu ada keselarasan atau alignment yang kuat. Alignment antara apa aja tuh? Antara strategi besarnya, tujuan-tujuan operasional di lapangan, sama kemampuan atau kapabilitas organisasi yang beneran ada. Tim yang bagus itu biasanya jago nerjemahin strategi jadi langkah-langkah praktis. Jelas gitu buat semua orang. Dan ini dikomunikasikan terus, rutin, nggak cuma sekali pas awal proyek. Jadi ini kayak geser fokus ya? Bukan melulu soal apa rencananya, tapi lebih ke bagaimana kita jalaninnya, komunikasinya gimana, belajarnya gimana dari proses itu, terus beradaptasi, biar perbaikan itu beneran jadi bagian dari cara kerja sehari-hari. Persis. Bikin perubahan itu nempel dan tahan lama itu lebih dari sekedar launching awal yang heboh. Intinya justru membangun kemampuan baru bareng-bareng. Caranya gimana tuh, bangun kemampuan baru?
Ya, lewat eksperimen kecil-kecil, belajar dari salah, nggak apa-apa, salah asal belajar. Terus temuan atau pembelajaran itu dibagiin antar tim, jangan disimpan sendiri. Bahkan pakai teknik simpel kayak perencanaan jika maka atau if then planning itu juga bisa bantu. If then planning, itu gimana? Itu simpel tapi efektif. Kita bikin komitmen spesifik. Misalnya, jika nanti pas rapat ada yang nggak setuju, maka saya akan coba tanya alasannya dulu, nggak langsung debat. Nah, komitmen kayak gini terbukti bisa ningkatin kemauan orang buat beneran ngelakuin rencananya. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, biar perubahan atau perbaikan proses itu beneran awet, nempel kuat, kita mesti lihat ini sebagai siklus belajar yang nggak ada habisnya. Bukan soal rencana awal yang sempurna, tapi soal lincah adaptasi, komunikasi yang efektif bolak-balik, ada tindak lanjut yang jelas dan konsisten, plus waspada sama jebakan-jebakan eksekusi tadi. Iya, bagus sekali rangkumannya. Kuncinya yaitu, secara sadar dan sistematis, masukin lagi pembelajaran dari lapangan buat nyesuaiin strategi. Lingkarannya muter terus. Kalau gitu, ini mungkin satu pertanyaan buat Anda bawa pulang nih, buat direnungkan. Seberapa sering sih organisasi Anda, secara jujur ya, ngelihat lagi bagaimana cara mereka jalanin sebuah inisiatif dan belajar dari prosesnya? Bukan cuma sekedar nilai apa hasil akhirnya dibanding rencana awal di kertas. Coba deh dipikirin.